Oke, bagian selanjutnya ini adalah penjelasan tentang anatomi lidah. Saya coba pisah satu-satu bagian ya supaya hasil videonya itu bisa lebih bagus. Jadi ini adalah lidah kita. Lidah merupakan salah satu struktur organ yang tidak memiliki tulang, dia tersusun dari semuanya terdiri dari otot. Jadi seperti peribahasakan lidah tidak bertulang. Nah, bagian-bagiannya, bagian ujungnya ini disebut dengan apex, kemudian bagian badan ini itu disebut dengan corpus, lalu bagian yang belakang ini disebut dengan radix. Nah, ada dua garis yang menjadi pemisah pada lidah. Yang pertama yang di belakang ini itu namanya sulcus terminalis lingua yang berfungsi untuk memisahkan korpus dengan radix. Lalu yang tengah ini adalah sulcus mediana lingua yang berfungsi untuk memisahkan bagian dextra dan sinistra dari lidah. Kemudian pada bagian radix kita lihat ini bagian yang bulat-bulat, itu bagian radix dia sebagian besar semuanya ditutupi oleh tonsilla lingualis. Jadi tonsilla pada manusia itu terdiri dari beberapa yang berfungsi untuk sistem pertahanan tubuh atau tonsil kan. Lalu bagian di sini di belakang ini harusnya ada epiglotis seperti di slide. Lalu di sini juga harusnya ada plica glossoepiglotica dan plica glossoepiglotica sama vallecula epiglotica itu tidak kelihatan ya sama epiglotisnya. Nah, bagian lidah bagian permukaan ini itu disebut dengan permukaan dorsum, sedangkan permukaan yang bawah ini disebut dengan permukaan inferior. Di mana bagian inferior didapatkan adanya frenulum ini, dan yang titik 2 ini dan bukan hanya dua, ada beberapa di kanan kiri frenulum itu terdapat muara submandibularis dan muara sublingualis. Itu merupakan muara dari kelenjar air ludah. Kemudian lidah secara untuk persarafan itu dia cukup kaya akan persarafannya. Bagian korpusnya itu dipersarafi oleh cabang dari nervus 7 namanya adalah nervus lingualis. Kemudian yang bagian belakang ini cabang dari nervus glossopharyngeus atau nervus 9, dan di bagian epiglotis itu cabang dari nervus vagus ya. Nanti bisa dilihat slide-nya. Kemudian di bagian permukaan lidah itu banyak berintil-berintil, ini namanya papila. Jadi di sini tidak bisa terlihat jelas papilanya, tapi seperti yang di bahan kuliah, yang papila paling banyak yang mengisi hampir semua permukaan korpus dorsum lingua adalah filiformis. Kemudian di antara filiformis itu ada papila fungiformis yang bentuknya seperti jamur, jumlahnya sekitar 30 buah. Baru ini di depan sulcus terminalis itu ada circumvallata. Lalu di sebelah-sebelah sini, di sisi-sisi sini itu ada papilla foliata. Jadi ada 4 jenis papila, di mana setiap papila itu memiliki kuncup pengecapan yang merupakan reseptor pengecapan. Jadi sebenarnya seluruh lidah ini dia bisa merasakan semua rasa makanan, tetapi ada bagian-bagian tertentu yang intensitasnya lebih tinggi untuk merasakan rasa tertentu. Oke, ini selanjutnya kita pindah gambar dulu. Saya ingin menunjukkan otot-otot lidah. Jadi lidah itu kan terdiri dari dua otot, yaitu otot intrinsik dan otot ekstrinsik. Otot intrinsik seperti pada mata, dia di dalam organnya, jadi di dalam lidah yang berfungsi untuk mengubah-ubah bentuk lidah. Tapi kalau otot ekstrinsik itu adalah otot yang berfungsi untuk melekatkan lidah pada struktur di sekitarnya, jadi dia berada di luar lidah. Jadi gambar ini kita akan melihat otot ekstrinsik. Ini beberapa bagian tulang pada wajah sudah saya hilangkan supaya bisa lebih jelas melihat. Ini adalah lidah kita posisinya. Kemudian kita lihat otot yang pertama adalah ini. Jadi jumlahnya masing-masing ototnya sepasang, otot ekstrinsik ini. Untuk ini adalah nama ototnya adalah otot genioglossus, sepasang. Inilah yang berfungsi untuk menjulurkan lidah atau mempertahankan lidah pada posisinya di tengah. Kemudian otot yang kedua ini hyoglossus, itu lagi ini
dioglossus. Jadi ada dua. Kemudian otot yang ketiga ini namanya adalah styloglossus. Satu lagi di sini. Nah, jadi dia melekatkan pada processus styloideus. Yang ada yang runcing ini itu processus styloideus, melekatkan lidah dengan processus styloideus. Dan yang terakhir adalah ini. Ini adalah musculus palatoglossus. Satu lagi ada di sebelahnya juga. Yang ini. Jadi musculus palatoglossus, semua otot ini, otot lidah baik intrinsik maupun ekstrinsik, dipersarafi oleh nervus cranialis 12 atau nervus hipoglossal, kecuali musculus palatoglossus itu dipersarafi oleh nervus vagus. Jadi kalau kita lihat di sini, musculus palatoglossus dia berada dekat dengan si tensor veli palati ini, otot yang terdapat pada yang berfungsi untuk membuka tuba auditiva. Oke, untuk pembuluh darah tidak jelas untuk dilihat di gambar ini, karena kalau kita buat dia pembuluh darahnya ini cukup pusing ya. Yang pasti nama arteri percabangan untuk untuk lidah itu merupakan arteri, nama arterinya adalah arteri lingualis. Nah, cukup itu saja. Oke, demikian untuk lidah. Kita bisa lanjutkan ke bagian berikutnya.